Balik lagi di channel Revinima. Pada video kali ini, sedikit berbeda dari video aku sebelumnya. Kali ini, aku bakal ngajabarin sebuah topik yang mungkin kalian para pecinta anime suka. Buat kalian yang mungkin sudah ada yang suka anime dan ngikutin sejak zaman dulu, tahu gak sih gimana sebenarnya sejarah terbentuknya anime? Nah, kali ini Revinima bakal ngejabarin kepada kalian gimana sih sejarah terbentuknya anime dari era zaman dulu hingga seperti anime yang kalian kenal sekarang ini. Mari kita bahas selengkapnya. Mari kita mulai topik pembahasan kali ini dari sejarah terbentuknya kata anime. Kata anime bermula dari sebuah kata yaitu animation, yang pada era zaman dulu kata animation dalam pelafalan Jepang berubah menjadi animation. Dan seiring dengan perkembangan zaman, kata animation ini pelafalannya berubah lagi menjadi anime, yang di era zaman sekarang kita sering gunakan dan kita kenal untuk membedakan antara animasi buatan Jepang dengan animasi buatan non-Jepang. Nah, setelah kita ngebahas topik tentang terbentuknya asal mula kata anime, kita akan masuk ke topik pembahasan selanjutnya, yaitu apa video cuplikan anime pertama yang berhasil diciptakan. Video cuplikan animasi pertama tercipta di tahun 1907 melalui sebuah cuplikan video animasi yang berjudul Katsudo Sanin. Video cuplikan animasi ini hanya berdurasi 3 detik saja, yang memperagakan seorang anak laki-laki yang menuliskan sebuah kata bertuliskan Katsudo Sanin, juga memperagakan gerakan melepas topi dan memberi hormat. Nah, sebenarnya video cuplikan animasi ini, strip dari filmnya itu baru ditemukan pada Desember 2004 oleh seorang dealer di Kyoto. Nah, setelah dealer ini menemukan strip film animasi tersebut, dia pun akhirnya menghubungi seorang ahli ikonografi di Osaka University of Art yang bernama Matsumoto. Menindaklanjuti dari laporan seorang dealer di Kyoto tadi, akhirnya Matsumoto pun menghubungi seorang ahli sejarawan anime yang bernama Nobuyuki Sugata. Dan setelah mereka berdua pergi ke tempat keluarga yang ada di Kyoto tersebut, mereka pun di sana juga menemukan 3 proyektor, 11 film berukuran 35 mm dan 13 slide glass magic lantern. Saat Matsumoto dan Nobuyuki Sugata melihat video cuplikan animasi Katsudo Sanin, mereka pun menyimpulkan bahwa video cuplikan animasi ini diciptakan di akhir zaman Meiji, tepatnya di tahun 1907, berdasarkan dari tanggal yang ada di layar proyektor. Nah, sebenarnya pada Desember 2004, tepatnya pada ditemukannya strip film video animasi Katsudo Sanin, hal tersebut sempat menghebohkan media massa pada zaman itu, serta hingga saat ini masih menjadi perdebatan apakah video cuplikan animasi Katsudo Sanin yang hanya berdurasi 3 detik ini bisa dibilang sebagai anime. Sejarah video animasi Jepang berlanjut 10 tahun kemudian, ketika Oda Shimokawa berhasil menciptakan Imokawa Mokuzo Genkaban no Maki. Meski durasi Imokawa Mokuzo Genkaban no Maki hanya berdurasi 5 menit saja, namun dalam pembuatan videonya bisa memakan waktu hingga 6 bulan lamanya. Selain itu, anime ini pun juga masih belum bersuara alias masih berupa film bisu. 10 tahun berlalu dari terciptanya Imokawa Mokuzo Genkaban no Maki, Amerika Serikat pada saat itu berhasil membuat film animasi yang bermusik latar. Jadi,
Di era tahun 1917, di saat terciptanya Mugusogen Kaba no Maki, 10 tahun kemudian, Amerika Serikat berhasil menciptakan sebuah cuplikan video animasi yang telah memiliki latar belakang suara, yang mana pada era tersebut itu sudah merupakan sesuatu yang sangat-sangat membanggakan dan sangat-sangat wah. Namun demikian, di tahun yang sama, yaitu di tahun 1927, Jepang melakukan hal yang serupa. Adalah Nobuyuki of Fuji, orang Jepang pertama yang memakai suara musik dalam film anime karyanya yang bernama Kujira. 3 tahun berselang, Ofuji kembali mencetak sejarah saat Kuronyago di tahun 1930 menjadi film anime perdana yang menggunakan suara musik dan juga menyertakan dialog. Di tengah-tengah kecamuk Perang Dunia II, Mitsuyo Seo memproduksi film anime propaganda hasil adaptasi cerita legenda terkenal Jepang yang berjudul Momotaro no Umiwashi di tahun 1943. Ini adalah film sequelnya Momotaro Umi no Shinpei. Ini adalah film anime pertama dengan durasi lebih dari 30 menit. Dan sequelnya Momotaro Umi no Shinpei di tahun 1945 tercatat sebagai film anime perdana yang dapat disebut sebagai feature length anime film karena berdurasi panjang, yaitu sudah mencapai 72 menit. Lantas, setelah kita membahas berbagai macam sudut perspektif sejarah anime, mari kita mulai pembahasan selanjutnya, yaitu tentang setelah Perang Dunia berakhir, perusahaan Toei Animation pun berhasil didirikan di tahun 1948. Butuh waktu 10 tahun sampai akhirnya mampu membuat film anime yang penuh warna dengan merilis anime yang berjudul Haku Jadan di tahun 1958. Lalu pada tahun 1961, sosok yang sudah merilis Haku Jadan, sosok yang sudah terkenal sebagai komikus atau mangaka, Osamu Tezuka terjun ke industri anime dengan merintis Mushi Production. Tezuka inilah yang mengubah industri anime ketika karya yang dibuat berdasarkan manga ciptaannya sendiri yang berjudul Astro Boy tayang di televisi pada tahun 1963. Serial ini membuka jalan menuju ketenaran untuk anime. Astro Boy ini jadi animasi Jepang pertama yang suaranya diterjemahkan ke bahasa Inggris untuk ditayangkan di Amerika Serikat. Lalu, topik pembahasan kita selanjutnya adalah tentang bagaimana anime bisa sampai ke Indonesia. Nah, begini ceritanya. Anime pertama yang beredar secara luas di Indonesia adalah anime yang berjudul Wanpaku Omukashi Kumu Kumu sekitar akhir era 1970-an. Anime ciptaan Yoshikazu Yasuhiko ini menghiasi stasiun televisi tunggal yang saat itu satu-satunya baru ada di Indonesia, yaitu stasiun TV
TVRI yang ditayangkan setiap sore pada pukul 17.30 atau tepatnya setengah 6 sore. Di Jepang, Wanpaku Omukashi Kumu tayang di TV TBS pada periode Oktober di tahun 1975 hingga bulan Maret di tahun 1976 dengan total mencapai 26 episode. Hingga akhirnya pemain baru muncul pada pertengahan era 2000-an yang dimulai dari TV7 yang kita kenal di saat ini dengan Trans 7. Pada saat itu Trans 7 di era pertengahan tahun 2000-an sudah rutin menayangkan Hachi, Captain Tsubasa, Slam Dunk, Nope, Hunter x Hunter, Ghost at School, Whistle Yu Yu Hakusho. Sedangkan juga Global TV berhasil menyiarkan anime yang cukup terkenal di telinga kita, yaitu Naruto dan juga Death Note. Lantas, mari kita coba telaah lagi sejarah-sejarah tentang mengapa anime di Indonesia sudah mulai menghilang dari pertelevisian Indonesia. Memasuki era 2010-an, perlahan tapi pasti anime menghilang dari layar televisi Indonesia. Beberapa harus mengalah karena jam tayangnya tergusur oleh beberapa sinetron FTV yang lebih kelas secara rating. Beberapa terpaksa angkat kaki akibat stasiun TV yang menyiarkan dan mendapatkan teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia seperti Dragon Ball dan Crayon Shinchan. Kehadiran komunitas-komunitas pecinta berat anime bahkan membantu penyajian anime dengan subtitle yang berbahasa Indonesia. Hanya beberapa hari setelah tayang di Jepang, jauh lebih cepat ketimbang masa jaya anime di televisi. Acara besar yang berhubungan dengan anime juga baru ada di Indonesia setelah masa keemasan anime di televisi pun berakhir. Sebut saja Anime Festival Asia atau AFA dan Indonesia Comic Con atau bisa disingkat dengan ICC. Bahkan sejak tahun 2012, IFA selalu mengadakan acara di Indonesia, meskipun tidak akan ada lagi mulai tahun ini. Nah, jadi begitulah sedikit pembahasan aku kepada kalian tentang mengenai sejarah dari anime, mulai dari sejarah terbentuknya anime Katsudo Sanin hingga hilangnya video cuplikan anime di layar pertelevisian Indonesia dan mulai kembali bangkit melalui jiwa-jiwa para otaku. Terima kasih buat kalian yang udah mengikuti video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Komen di bawah untuk pembahasan lain yang kalian pengen. Dan see you to the next video. Bye bye.